Desa Jaga Bumi Jos. Mantap. Komposter sistem lapis daun kering tadi. Jadi kalau kita punya daun banyak, seperti tadi dalam prinsip pengomposan yang penting ada unsur porositas, itu pakai arang apapun sebenarnya, remuan arang kalau orang dekat di pasar yang sudah nggak terpakai itu juga bisa. Kalau ada teman-teman yang di desa punya orang yang membuat arang remuannya itu bisa dipakai, atau arang batok kelapa yang di pinggir-pinggir road punya pabrik itu biasanya mereka kalau sudah dibuat briket itu sisanya ada kumpulan arang, itu bisa dipakai untuk mencampur ini. Pengomposan dengan lapis itu modelnya sampah organik. Bisa juga sebenarnya kalau wadahnya keras itu bisa kita melapis dengan sampah sisa rumah tangga. Tapi kalau dengan ini jangan dicampur dengan sampah sisa rumah tangga karena pasti tikus yang menghabiskan. Ya, jadi ini mudah tapi rawannya kalau kita campur dengan sampah basah sisa rumah tangga. Itu tidak disarankan. Jadi modelnya itu nanti campurannya sebenarnya mengompos daun itu boleh diaduk, boleh dilapis. Kalau lapis yang penting daun kering, daun basah, tanah subur, siram, dilembabkan, lalu lapisnya gitu terus. Jadi sampai nanti penuh. Ini 200 kilo isinya kalau model. Ya lanjut Mbak. Ini wadah-wadah yang bisa digunakan, bisa ember dilubangi itu juga bisa komposter ini yang model-model di kasongan. Ini cuma wadah belanga gitu juga bisa. Jadi ini nanti yang Bu Yuni akan praktekkan ya Bu. Ya, Takakura itu model tong. Biasanya kalau dibagi yang Sleman, saya kebanyakan dipanggil untuk bagaimana cara pakai. Kayak di gereja Kalasan minta bantu kita karena mereka dapat bantuan 10 tong itu tapi nggak tahu cara pakainya. Jadi kita ke sana bareng-bareng untuk praktek penggunaan tong biru itu. Ya, lanjut Mbak. Bisa juga seperti ini teman-teman. Ada misalnya punya ember bekas, dipotong atasnya lalu letakkan ember di tanah gitu, tanah digali, ember diletakkan. Kita kalau punya sisa makanan, sisa masak, masukkan di situ sampai nanti kayak kue lapis itu. Sampai ini juga salah satu cara yang bisa dilakukan dengan ember bekas. Ya. Kalau cara pakai kompos bag ini yang saya lakukan kemarin karena saya membantu kampung Alfamart peduli. Jadi di sana minta untuk dibuat yang kita gunakan ini. Jadi mereka punya daun banyak dikumpulkan, lalu nanti ada remukan arang sekam dicampurkan di situ. Kalau mereka bakar ranting. Jadi lalu dicampurkan, lalu ada tanah subur dicampurkan, lalu ada cucian beras dicampurkan, dimasukkan ke dalam ini. Nanti sekitar 1,5 bulan ini sudah jadi dan kita bisa gunakan itu. Pengomposan ini bisa bertahap, bisa langsung banyak. Kalau kita punya simpanan daun banyak, kita bisa langsung buat banyak. Oke, Mbak. Nah teman-teman, ini foto, ada yang masih ingat? Ini bersejarah. Karena kebanyakan teman-teman di sini dulu nggak tahu kalau kita sedang mengompos. Jadi dikira tuh tempat sampah. Kalau ditaruh di tengah parkiran gitu, nanti dikasih sampah botol, ada sampah apa, karena nggak tahu. Tapi sebenarnya ini adalah alat untuk mengompos. Jadi kotak palet ini sampai sekarang masih kita pakai di dekat kandang ayam itu. Prinsipnya sama tadi.
Yang kering dimasukkan, diaduk, langsung ditutup, dilembabkan. Ini hasil dari pengomposan ini kompos setengah jadi. Kalau kita mau pelihara cacing tanah atau membuat kompos, itu bisa jadi media untuk hidup mereka. Ini kadang kita naruh di tengah sini hanya untuk nabung daun. Setelah penuh, 2 kotak ini diolah jadi 1 kotak. Kalau 1 kotak itu nanti dalam 2 bulan kita sudah punya kompos daun yang kita gunakan untuk menyuburkan tanah. Lalu ranting biasanya kita pisahkan, ini kita bakar sendiri. Pakai drum, sebelum jadi abu kita siram air. Ini sama prinsipnya. Ada sampah kering, basah, bahkan cangkang telur bisa masuk di situ. Kita lembabkan, kita tutup. Ya, lanjut Pak. Ya, dengan dedaunan kita bisa pakai ini. Model waring juga bisa. Ini mudah, streamin aja di lingkar atau waring untuk di kebun itu bisa dijahit, dibuat karung-karung kayak gini bisa. Bisa juga dengan karung, kalau yang bertani bisa galian tanah. Lanjut Mbak. Bisa juga dengan ember tanam. Ember dilubangi seperti ini. Ember seperti ini dilubangi yang banyak gitu. Waktu piungan awal tutup di perumahan saya membuat ember lubang gini ditanam di mana-mana. Lalu orang buka, masukkan, buka sisa makanan, masukkan. Jadi yang dibuang adalah yang kering saja, yang diangkut tukang sampah yang kering aja. Jadi ini sangat membantu ember tanam ini. Yang terjadi ketika kita tanam dekat pohon-pohon buah itu langsung lebat buahnya, langsung tumbuh tunas baru, berbunga. Jadi ini kandungan pupuknya sangat baik untuk tanaman buah. Lanjut.